Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jadi pertemuan Jarkom ini untuk semester antara ya, nama penggantinya semester pendek. Itu kebijakan dari Dikti untuk merubah namanya menjadi semester antara. Materi kita di Jarkom adalah kita pengenalan kepada IP address, kemudian nanti kesananya menggunakan simulasi untuk routing. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai IP address. IP address itu ada dua version ya, IP address. Di sini Bapak mohon maaf untuk huruf P-nya nggak bisa, jadi Bapak menggunakan virtual keyboard. Nah, akan Bapak presentasikan ya untuk notepad. Jadi di sini Bapak menggunakan langsung ya, nggak pakai PPT. Nanti notepadnya itu akan Bapak share ke GCR. Menggunakan langsung. Kelihatan tampilan notepad Bapak? Kelihatan, Pak. Oke ya, kelihatan. Nanti beda lagi nanti kalau untuk di YouTube. YouTube-nya full screen. Nah, jadi IP address itu ada dua versi ya. Yang terbaru itu versi 6 menggunakan bilangan heksadesimal. Terus untuk yang lamanya itu versi 4 menggunakan bilangan desimal. Nah, sekarang kita akan membahas ke versi 4 karena yang dipakai itu masih versi 4. Versi 6 itu masih jarang digunakan. Nah, versi 4 ini punya 5 kelas. Ada kelas A, ya IP address kelas A untuk versi 4 ya. Kelas A itu terdiri dari IP address depannya itu 1.0. Untuk kelas A 1.0 sampai 126. Nah, ini kepalanya nih, yang dihafal adalah kepalanya aja. 126.255.255.255. Lalu untuk kelas B ya, itu dimulai dari 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Nah, untuk versi 4 dia ada yang namanya 4 bagian ya. Nah, 4 bagian ini yang diterapkan. Mana itu masing-masing itu untuk netmax nantinya itu harus perhitungannya kepada berapa oktet dia akan dapat. Misalkan nanti ada /27/28, nah itu yang diisi adalah netmax-nya sebenarnya. Ya. Jadi kalau untuk kelas A seperti ini dari 1 sampai 126 kepalanya ya, kepalanya. Untuk kelas B 128 sampai 191. Kelas C itu dari 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255. Kelas D dari 224.0.0.0. Ada panduan dibuat ya, sampai 240. .255 ini 239.
.239.255.255. Kelas E dari 240.0.0.0 sampai 255.255.255. Nah, ini yang bisa diterapkan hanya 3 kelas saja di komputer, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Jadi hanya 3 kelas saja yang bisa digunakan di komputer. Lalu kalau misalkan mengisi netmax-nya ya, seperti ini contoh ya, kalau mau mengisi IP address nih, contoh coba full screen. Nah, di sini full screen Bapak itu untuk nyeting IP address sistem operasi Bapak komputernya masih menggunakan Windows 10 ya. Nah, di sini ada yang gambarnya WiFi atau bagian WiFi, menerima WiFi, klik kanan. Yang WiFi-nya ya, ingat yang WiFi ya, jangan yang speaker, klik kanan, pilih yang Open Network and Internet Setting. Kemudian pilih Change Adapter Option. Nanti akan keluar network. Nah, di sini network connection-nya untuk LAN adalah Ethernet. Nah, ini adalah Wi-Fi-nya ya. Biasanya kalau Wi-Fi kan dia otomatis mendapatkan IP. Kalau Ethernet bisa dibagi 2 settingan, mau yang otomatis atau mau yang statis gitu. Kalau yang otomatis berarti sifatnya adalah dinamis atau dikenal dengan DHCP ya. Nah, ini pilih yang versi 4, klik-klik. Nah, di sini kan ada IP address sama netmax. Matkulnya PTI untuk udah pada bisa kan. Nah, sekarang menghitungnya adalah slash-nya. Nah, nanti membahas ke subnetting ya. Jadi pertemuan pertama itu sampai kepada subnetting dan ada tugas untuk mengisi profil biodata. Dan langsung mendapatkan nilai 100. Menilai kalau untuk apa? Untuk mengisi tugas pertama profil ya, profil data. Kita pembahasannya sampai kepada subnetting. Contoh misalkan slash katakan itu slash 26. Ada IP address kelas C. Kelas C slash ya slash 26. Nah, berarti IP address-nya apa dan berapa netmax-nya gitu kan. Nah, karena di sini ada patokannya, lalu kita cari. Di sini IP address kelas C kepalanya itu dari 192 sampai 223. Oke. Berarti isi aja. Saya mau seperti ini IP address-nya. Karena kepalanya 192, belakang itu bebas ya. Udah begini aja. 1 1 1 1. Nah, slash 26 ini adalah untuk mengisi netmax-nya ya. Untuk mengisi netmax-nya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa tahu netmax-nya berapa sih gitu kan. Nah, maka untuk slash 26 ini nih kita ke bawahin dulu nih. Ya, berapa netmax ya, berapa netmax dari slash 26 gitu ya. Nah, untuk mengisi ini nih netmax nih, subnetmax ya, subnetmax slash 26. Nah, kita jabarkan dulu. Setiap IP address kan punya 4 bagian ya, 4 sub ya. Terus sub kita jabarkan ini, bilangan ini menjadi bilangan biner. Biner itu kan terdiri dari angka 1 sama 0. Nah, ini 26 kita jabarkan satunya sebanyak 26.
satu ini tiap bagian ini adalah dikasih 8. Jadi kita tulis dulu di sini. 1 sampai sebanyak 8. Ini baru 4, 5, 6, 7, 8. Titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 tambah 8 baru 16 ya. Belum nyampe 26. Tambah 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 tambah 8 itu 24. Sisa 2. Berarti di sini 2. 1, 2. Nah, berarti sini sisanya ada 6. Berarti kasih nolnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena setiap bagian itu adalah 8. Yang dihitungnya, bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, ini nih, satu-satu ini nih. Ya, satu-satu ini nih, sama ini nih. Ini 2, mulai dari paling kanan ya. Mulai dari paling kanan. Kita ambil contoh yang paling kiri ya. Katakan ini nih. Ambil contoh yang paling kiri. Ya, ambil contoh yang paling kiri ya. Ini ya. Dulu. Ambil contoh yang paling kiri. Nah, seperti ini ya. Baru di sini kita hitung ya. Ini paling kiri itu dikali 7 ya. Kali 2 pangkat 7. Jadi pakai dalam kurung 1 kali 2 pangkat 7. Ini ya. Baru ditambah. Seperti itu tuh. Terus 1 kali 2. Nah, ini dalam kurung juga. Nah, ini tutup kurung ya. 2 pangkat 6. Tambah lagi. 1 kali 2 pangkat 5. Tutup kurung. Lagi. 1 kali 2 pangkat 4. Tambah lagi. 1 kali 2 pangkat 3. Oke, tambah lagi. 1 kali 2 pangkat 2. Tambah lagi. 1 kali 2 pangkat 1. Tambah lagi. 1 kali 2 pangkat 0. Nah, coba teman-teman hitung. Ada berapakah ini? Halo? 2 pangkat 7 berapa? Boleh ini.
Terdengar suara saya? Ya Pak, 128. 8. 2 pangkat 6, 64, Pak. 4. 2 pangkat 5, 32. 32. 2 pangkat 4, 16. 16. 16. 2 pangkat 3, 9. 8. 8. 2 pangkat 2, 4. 4. 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 berapa? 2. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 0, 1, Pak. bingung ya 2 pangkat 0 ya. 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 1. Ayo, bingung. Ini standar ini. 255. Nah, nanti kalau misalkan yang belakang ini nih, ini kan ada belakang, ini kan satunya ada 2. Maka diambilnya 128 tambah 64 aja. Seperti itu ya. Nah, berarti net max-nya berapakah itu? Untuk slash 26. Ayo. 128 tambah 64. Ini kan satunya ada banyak nih, berarti 3 nih. Nih, kan 3 nih, satunya banyak. Berarti kan udah 255. 255. 192 ya? Oke, betul ya, 192. Nah, untuk slash 26, pakainya 255, 255, 192. Nah, kita buktikan di paket tracer ya. Bapak akan buka Cisco-nya, paket tracer. Paket tracer. Hujan ya? Kayaknya hujan ya? Alhamdulillah. Di sini mah tadi hujan, Pak, Tangerang mah. Tangerang hujan ya? Dari sore. Waduh, alhamdulillah. Dari sore. Bekasi baru nyampe nih hujannya nih dari Tangerang nih. Ya Bapak nggak bawa mantel. Ini kayaknya hujan sisaan Tangerang ini kayaknya sebentar ini, nggak lama. Oke ya, kita pakai Cisco Packet Tracer. Di aplikasi ini itu ada pembuktian ya. Nah, pembuktian kita pakai ini aja peer-to-peer menggunakan PC ya. Untuk pembuktian. Kelas C, katakannya kelas C ya. Pakai slash 26 dengan belakangnya 255, 255, 92 ya. Ini pembuktiannya. 192, 111 katakan. Terus net max-nya katakan di sini 192. Oke, kita pembuktian.
Nah, tinggal deketin aja. Oke ya, 192/26. Kelihatan kan ya tampilannya? Kelihatan kan /26? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jadi kalau misalkan ditanya /28, /27, /24. Nah, perhitungannya dengan ini aja nih. Gitu ya. Dengan posisi satunya lagi ada di mana. Hafalkan aja perkalian 8 ya. Misalkan /26. Kan berarti 24 tambah 2 kan berarti satunya 2 tuh. Nolnya sisanya kan. Terus /30. Kalau /30 kan berarti satunya banyak ya yang di belakangnya 30. Nah, tinggal satunya ada berapa, tambahkan aja gitu. 252. Jadi kalau /30 dia nyampe sini nih, /30 nih, 252. Nyampe 4 ya, nyampe 4. Kalau /31 baru nyampe 2. /32 nggak ada ya? Ada ya /32. /32 itu full. Ya, itu adalah full /32. Nah, nanti itu biasanya kalau kita mencapai ke subnetting, itu ada pembagian berapa PC yang ditentukan. Oh, misalkan dibatasi 4 PC, berarti bisa menggunakan /3. 4 PC ya, 4 PC berarti /29 seperti itu. Bagaimana sih caranya supaya bisa mendapatkan hanya 4 PC aja? Nah, itu adalah ilmu subnetting. Nah, yang paling banyak adalah slash yang bilangan 8 kayak 8, tapi 8 kan udah masuk ke kelas A ya. Dia banyak hostnya ya. Terus /16 itu dia kelas B, sedang lah /24. Nah, contoh kita pakai ilmu subnetting itu /26. Katakan ya. Jadi ada berapa PC sih yang dipakai untuk /26? Adalah ilmu subnetting. Mungkin kalian udah pada tahu ya, ini jurusan TKJ. Ini adalah mereview kembali. Cuman yang Bapak heran kalau lulusan TKJ, kenapa ikut SP gitu? Ada di sini. Nggak ada kan? Ada nggak yang lulusan TKJ SMK? Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya dari Alia atau dari SMA atau Otomotif. yang dari TKJ ada. Oke, sekarang kita ke ilmu subnetting. Maka materi pertemuan 1, kalau ilmu subnettingnya selesai, pertemuan 1 udah selesai. Jadi untuk subnetting kita pakai subnetting kelas C ya. Karena subnetting kelas C, kelas B, dan kelas A itu berbeda-beda. Kita pakai yang subnetting kelas C. Nah, untuk subnetting kelas C seperti ini rumusnya ya. Jadi kalau kita cari untuk /26, berapa sih subnettingnya gitu ya? Berapa? Subnetting dari /26. Oke, yang dicari itu adalah pertama rumusnya. Kalau untuk subnetting /26 kan tadi udah dikasih tahu nih. Yang angka 1 ya. Kita cari ininya dulu. 1 dan 0 ya, atau biner. Binernya dulu ya kita cari. Kalau biner udah kita cari, maka yang dihitung yang ada 1 di sini.
Ternyata ketemu nih. Untuk slash 26, ini ya binernya ya. Dia adanya 1 sama 6 bagian oktet terakhir. Nah, di oktet terakhir itu satunya ada 2, nolnya ada 6. Nah, untuk 1 berarti rumusnya adalah X ya. Rumus mencari subnet sama dengan X kuadrat. Ya, X pangkat 2. Seperti itu ya, atau X kuadrat. Nah, X-nya itu adalah angka satunya. Ada berapa? Berarti 2 pangkat 2. Ternyata subnetnya ada 4. Lalu banyaknya PC atau dikenal juga yang namanya host. Ya, banyaknya PC kita hitung lagi, yaitu rumusnya adalah 2 pangkat Y kurang 2. Gitu ya rumusnya ya. 2 pangkat Y, ini kurung tutup, minus 2. Ini minus 2. Nah, Y itu banyaknya angka 0. Nah, berarti 2 pangkat 6 kurang 2. Nah, seperti ini. 2 pangkat 6 tadi berapa? Ada yang tahu 2 pangkat 6? Berapa tadi? 64 kurang 2. Nah, untuk host itu sebanyak 62. Jadi, subnet slash 26 ya, itu bisa dipasang PC sebanyak 62 PC, 62 komputer. Contoh di lab ya. Di lab itu yang kapasitasnya besar bisa mencapai 62 komputer menggunakan slash 26. Seperti itu settingannya. Kalau settingannya hanya 30 komputer, berarti slash 27 ya. Slash 27 itu settingan komputer di lab hanya 30. Kenapa dibatasin? Karena untuk penghematan bandwidth. Ya, supaya kalian gak pada download film tuh. Siapa yang suka drama Korea di sini? Oke, sekarang kita bikin tabel. Di sini ada tabel, ada subnet. Ya, di sini ada host awal. Di sini ada host akhir. Di sini ada broadcast. Nah, yang nggak bisa diterapkan di komputer itu subnet sama host awal dan host akhir. Kita bikin tabelnya menggunakan notepad ya. Ini kelebihan Bapak, bikin tabel di notepad. Kalau orang kan bikin tabel di Excel gitu kan. Bapak bikin tabel di notepad. Subnet awal itu biasanya dimulai dari angka 0. Katakan tadi ya, 192.1.1.0. Nah, ini kalau dipakai tracer yang ada kata-kata codingan atau konfigan network, nah itu berarti dia mengisi subnet. Ya, network 92110 gitu ya. Itu mengisi subnet. Kebanyakan dia ada di subnet pertama, tapi bisa juga di subnet kedua, 3, 4. Nah, yang paling mudah itu kebanyakan orang di subnet pertama. Nggak pernah kedua, ketiga, keempat. Karena ribet ngitung. Harus ngitung dulu. Nah, jadi ini kolom 1 nih, yang ini nih. Yang ada 192 ini kolom 1 ya. Ini untuk ininya ya. Ini kan kolom 0, katakan ini kolom 0. Ini kolom 1 ya. Baru dimulai dari host awal 192.1.1.1. Baru bawahnya 192.1.1. Nah, titik berapa? Karena host itu sampai 62, ya berarti 1 sampai 62. Seperti itu. Nah, baru di sini 192.1.1.1.63. Nah, ini untuk subnet pertama udah selesai nih, subnet pertama. Sekarang kita masuk ke subnet yang kedua. Subnet kedua lanjutan dari broadcast-nya 63. Berarti di sini 192.1.1.1
64. Nah, di sini baru 192.1.1.65. Nah, kita lihat di sini 62 ke 1 berarti totalnya ada 61 ya. 62 ke 1 berarti totalnya ada 61 ya, karena 62 dikurang 1 61. Maka di sini ditambahnya 65 tambah 61 ya. 192 11 tambah 61 berarti 126 ya. 65 tambah 61 126. Nah, berarti di sini 127. Baru subnet yang ketiga, pokoknya slash 26 itu ada 4 subnet. Subnet bisa diartikan sebagai ruang ya, atau sekat, itu subnet. Nah, di sini diisi 192 128 ya, 128 191 127 ya, 129. Nah, berarti di sininya 129 tambah 61 129 tambah 61 170 ya. Ya kan? 170 129 salah ya, 120 80. 190 ya, 190 192 191. Nah, sekarang ini yang keempat, ini 192 192 192 193 193 tambah 61 tuh 250 ya, 254 ya, 254. Nah, baru terakhir itu sampai 255. Nah, ini pas ya. Nah, yang untuk bisa diterapkan di komputer hanya segini aja nih. Ini untuk subnet pertama nih, yang ini nih subnet pertama itu yang bisa diterapkan di komputer IP dari angka 1 sampai 62. Kalau menggunakan networknya 0. Misalkan network 192.110. Nah, itu konfigan itu adalah subnetnya di situ. Kalau kalian dulunya pernah pakai tracer atau router, kok ada network 192.110, itu adalah subnet untuk pertama slash 20 berapa gitu, slash 24 kah, 26 kah gitu ya. Di situ net slash 2426 itu tergantung dari netmax. Jadi udah paham ya di sini ya. Nah, yang nggak bisa diterapkan di komputer adalah subnet sama broadcast. Nah, oke, kita kasih contoh ya. Kita buktikan dengan contoh menggunakan paket tracer dan Office dan menggunakan Windows ya, sistem operasi Windows. Kita menggunakan sistem operasi Windows dulu ya. 26 terakhir 192. Oke. Nih ya. Kita menggunakan PC nih. 192 1 di sini 1. Broadcast-nya tadi 63 ya. 63 dengan slash 26. Masih hafal kan slash 26 netmax-nya berapa? 192. Kita oke ya. Karena udah menggunakan subnet. Ya. Kombinasi IP address dan subnet max itu enggak valid. Seluruhnya pada bit di host address secara porsi IP address di set hanya satu. Tolong gunakan ya kombinasi IP address dan netmax itu yang valid. Nah, itu yang dikatakan sebagai subnetting. Nah, itu pembuktiannya ya. Di paket tracer itu hanya simulasi ya. Kalau kalian mau jadi pilot, itu biasanya ada simulasi gamenya. Nah, paket tracer ini sebenarnya adalah simulasi. Jarkom 1 ini kita belajar simulasi. Ya, nih kita kasih contoh ya tadi ya. Sama.
hasilnya akan sama ya. 191.1.1.192. Oke, 192, 63 karena menggunakan broadcast, IP broadcast untuk subnet pertama /26. Nah, di sini ya. 92. Oke, apakah bisa? Ini lebih errornya dia kasih error itu kan adalah kesalahan pada aplikasi. Kesalahan aplikasi itu biasanya menampilkan sebuah pesan atau message ya. Nah, message pada paket tracer itu lebih pendek daripada message di sistem operasi. Ini kalau untuk paket tracer IP address itu sama netmask itu nggak valid gitu. Itu doang ya, nggak kayak tadi ya Office lagi sistem operasi Windows yang panjang banget ya kata-kata untuk message. Nah, seperti itu ya ilmu subnetting. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai subnetting dan netmask? Ada yang ingin ditanyakan mengenai subnetting dan netmask? Di pertemuan pertama kita sebelum masuk ke paket tracer. Gak ada ya, udah pada paham ya? Bapak rasa jago-jago lah. Kalau jago nggak bakal ngulang, Pak. Kalau jago nggak bakalan ngulang. Ini mungkin karena ini aja keadaan ya, lingkungan alam ya, yang kalian sebenarnya itu jago, tapi kalian ikut SP gitu. Kemungkinan ini lingkungan alam, kalian keseleksi sama lingkungan alam. Ya, kayak deadline dari bos nih, lembur nih, sebulan lembur. Kan enak kan kalian sebulan lembur, honornya gede tuh. Jadi kuliah jadi susah. Ya, seleksi alam. Kan rata-rata para pekerja kan. Ada yang udah skripsi belum? Udah skripsi tapi nilai... Kayak apa lagi skripsi, Pak? Udah, Riko. Iya. Riko udah skripsi. Udah sidang. Belum ya? Mau sidang ya? Mau. Kenapa, Pak? Jadi untuk perbaikan nilai, ada yang udah sidang, dia ikut SP gitu. Kebalik ya, ikut SP. Ada juga, Pak. Tapi rata-rata nggak ada sih, Pak. Nggak boleh, harus nilai bagus dulu baru ikut sidang. Iya, harus perbaikan. Nggak boleh, saya tahun kemarin udah lulus. Oke, berarti rata-rata pada siap sidang ya? Skripsi Mudah-mudahan alhamdulillah siap. Siapa insya Allah, Pak? Siapin saya. Skripsi udah sampai pada bab berapa? 75%, Pak. 75% loh, waduh luar biasa. Kalau 75% kan ada bab 5 ya, berarti udah bab 4 dong ya? Iya, Pak, alhamdulillah. Luar biasa nih, siap sidang ya? Iya, Pak, 2 tahun di tahun kemarin digarapnya juga. 2 tahun, skripsi lama banget. Udah tahun kemarin digarapnya juga. Berhubung nilainya aja belum dibenerin. Iya, SP kan sebentar 2 minggu kita. Oke. Kemarin corona, Pak. Punya pengurangan karyawan. Oke, ada pertanyaan? Bener nih, nggak ada pertanyaan nih. Belum, Pak. Oke, belum. Oke, pertemuan kita cukup sampai di sini ya. Iya, Pak. Kurang lebihnya. Pak, nanti minta request, Pak. Hitung-hitungan tadi IP-nya tuh. Siapa tahu Bapak mau bikin konten biar lebih jelas gitu, Pak. Nemu itu dari mana gitu, biar lebih enak dipahamin. Yang IP address tadi ya? Ya, perhitungannya. Yang perhitungan /26/24 gitu. Iya. Iya. Kalau tadi bukannya paham? Paham sedikit. Tapi saya masih bingung perhitungannya aja. Oh, masih bingung di perhitungan. Oke. Nanti mungkin konten yang berbeda kali ya. Wah, iya, Pak, siapa? Tunggu. Se-Indonesia nunggu konten Bapak. Oke. YouTube nggak ada, Pak.
Ya, seperti biasa, bentar Bapak akan kasih tugas untuk biodata di tugas awal ya. Kalian kan tahu pada apa? Tahu lah. Classroom. Pak itu kalau Cisco Tracker nggak perlu di-download, diinstal kan ya? Dulu saya punya, tapi saya hapus. Kehapus sih. Apa yang nggak perlu di-download? Kurang jelas suaranya. Tracker yang Cisco. Cisco pakai tracer. Kalau ada mah nggak Iya. usah download. Kalau ada. Enggak, dulu saya ada. Terus berhubung banyak virusnya, saya install ulang. Oh. Ya, download lagi kemudian dipasang. Tapi Ya, bisa downloadnya ya? yang webnya aman ya, yang nggak ada. Iya. Oh, boleh Pak minta linknya nanti Pak di grup WA Pak, biar aman, biar nggak yang bajakan. Oh, ya nanti Bapak kirim di grup WA ya untuk itu ya, link download paket tracer. Iya Pak. Pak, saya mau konfirmasi dulu, Pak. Yang sebelumnya saya telat validasi ke BAK itu ya, Pak. Untuk info dari Bu Sekar kan saya harus join dulu malam ini. Iya, Baru terus? untuk pas saya baru ke BAK. Itu tetap mengikut kelas ini ya, Pak? Saya, Pak. Ya, ikut Bagaimana kelas ya, ini. Coba Bapak cek lagi ya di sistem Bapak nih. Ini kan kelihatan kan sistem Bapak. Iya, Pak. Kita lihat untuk semester antara. Nah, di Jarkom 1 ini namanya belum masuk nih kayaknya. Untuk siapa namanya tadi? Abdul Maulana. Dari tadi siang ya informasinya Bu Sekar seperti itu, Pak. Untuk ikut join dulu di Google Meet, untuk kelanjutannya tunggu info lagi gitu, Pak. Tuh, Abdul Maulana ya. Nanti dikonfirmasi lagi untuk ke jurusan. Namanya belum ada di sistem dosen gitu. Oh, namanya belum ada di Sistem dosen. absensi dosen ya? Sistem Iya, dosen ya, Pak? sistem dosen belum ada namanya. Oh, baik, Pak. Info Siap, dari saya Pak infokan Adit. ke Bu Sekar. Abdul siapa? Abdul Maulana Saputra, Pak. Abdul Maulana Saputra. Jadi selain sistem Bapak ada manualnya ya. Ini manualnya. Jadi menggunakan dua ya. Ada sistem sama manual. Di manualnya nama Abdul Maulana belum ada, di sistem belum ada. Ada pertanyaan lagi? Masalahnya baru tadi siang konfirmasinya, Pak. Saya telat buat validasi ke BAK gitu. Iya, nggak apa-apa. Bisa nyusul. Pak kalau SP ini berapa minggu sih Pak? 2 minggu. Oh 2 minggu Pak ya. Berarti itu jadwalnya gimana? Nanti minggu depan ada lagi apa setiap hari? Hari Sabtu, bukan minggu depan. Besok hari Selasa ada lagi. Hari Rabu ada lagi. Kamis ada lagi. Oh, jadi minggu full ya? Seminggu full. Kemudian Sabtunya UTS. Senin minggu kedua ada lagi. Sampai Jumat. Lalu Sabtunya UAS. Jadi 2 minggu. Oh siap Pak. Siap. Oke, ada lagi pertanyaan mengenai SP atau SA? Semester pendek atau semester antara? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, saya mau nanya Pak. Oke, silakan. Nah, ini kan yang ulang ada 5 ya Pak. Yang kemarin baru diregistrasi 3 mapel kurang 2. Nyusul bisa nggak Pak? Kebanyakan ya. Kalau kebanyakan nggak tahu deh, Bapak. Setahu Bapak nggak kebanyakan. Iya maksimal 9 SKS kayaknya mah. Ya kan maksimal 9 SKS, hanya 3 matkul. Coba aja tanya lagi ke BAK ataupun Prodi untuk lebih dari 9 SKS SP bisa nggak? Setahu Bapak nggak bisa. Kan? Oke Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nomor BAK udah pada tahu kan sama Prodi? Staf-stafnya.
Udah ya, udah pada tahu ya. Biasanya kalau diem berarti iya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi mengenai SP atau SA? Semester pendek ya, semester pendek atau semester antara. Sepertinya udah paham nih ya. Karena udah paham, sampai jumpa besok di hari Selasa ya. Kita di lagi ya, di Game Meet lagi. Jam berapa, Pak? Biasa jam 7 lewat. Oh ya, tadi tugas belum ya Bapak ya? Tugas. Kan Bapak rencananya mau buat tugas. Tugas 1 dulu. Tugas 1 menggunakan Google Form mengisi biodata. Tugas 1 Jargon 1 semester setara. Nama terus nomor HP ataupun tempat lahir, tanggal lahir, tempat lahir, tanggal lahir, alamat rumah, nah ini sama yang terakhir seperti biasa. Udah pada tahu ya. Oke. Bapak aja sendiri nggak tahu apa itu. Linknya yang nggak tahu. Nah, seperti ini. Ini tugas kelas, poinnya 100, waktunya sampai besok jam 11 malam. Oke, ditugaskan. Tugaskan. Ngumpulinnya di classroom, Pak. Ya, data tugasnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Untuk soal tugasnya di-share di Google Classroom, Pak. Kenapa? Untuk tadi soal ininya apa? Soal tugasnya tuh di-share di grup di Google Classroom. Ada di GCR. Oh, ada ya. Ada. Oke, makasih, Pak. Iya, sudah Bapak tugaskan tuh. Oke, ada pertanyaan lagi? Itu ditambahkan file gimana Pak maksudnya Pak? Kenapa?
Itu di terakhir ada tambahkan file. Itu di upload nanti filenya. Iya, bukti subscribe di screenshot. Siap. Oke, ada lagi pertanyaan? Udah Pak, cukup Pak. Oke, cukup ya. Tadi notepad-nya mau di-share di sini kan Pak? Apa? Yang notepad tadi di-share di grup WA ya, apa di GCR? GCR aja ya, yang tadi notepad. GCR aja Pak. Ya, GCR aja Pak. GCR aja Pak ya. Oke, ada lagi? Pak, ini untuk tugasnya kirim bukti screenshotnya atau gimana Pak itu? Langsung aja isi di Google Form-nya itu. Terus kemudian nanti kalau udah selesai, pilih selesai atau kembalikan gitu. Atau serahkan ya, lupa Bapak kalau jadi siswa itu serahkan ya. Isi di Google Form, nanti kita klik serahkan gitu. Udah? Ada lagi pertanyaan? Nggak ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, udah cukup ya. Karena nggak ada pertanyaan lagi, maka pertemuan cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ya, Bapak izin lab ya. Iya Pak. Oke Pak.